ini Kan dia lagi sakit di rumah sendiri, baby tuanya ketimbun lagi di bawah. langit, ketimbun Atap ya? Ya, ini baby sama neneknya. Iya. Makasih ya. Sehat-sehat Ibu ya. Ya. Oke. Setelah menyerahkan semua bantuan yang kami titik beratkan di Kampung Babakan Gasol, Cianjur, kami menyempatkan diri sebelum pulang untuk mengunjungi salah satu pengungsian Kopassus yang letaknya di Villa Hasan Cijedil, Cianjur. Di tempat ini ada kurang lebih 1.800 orang yang mengungsi, baik orang tua ataupun anak-anak di sini. Maaf Ibu, dengan Ibu siapa namanya? Dengan Ai. Ibu Ai. Iya. Ibu keluarganya ada semua di sini. Ada keluarga saya anak 2. Sama suami Ibu. Suami kebetulan baru 4 bulan meninggal. Iya. Terus Ibu dari kampung apa namanya? Dari Cijedil. Kampung Cijedil. Iya, Cijedil. Di kampung Cijedil ini kira-kira ada berapa kepala keluarga, Bu? Lebih dari 200 sih. Kalau satu RW gitu. RT 4 itu 8 hampir 100 lebih lah satu RT kita juga. Jadi di Bukit sana itu masih banyak rumah warga di sana? Ada banyak itu. Kampung Pamengpe kalau yang itu. Tapi alhamdulillah Bu, di sini bagaimana? Kalau di sini alhamdulillah kebutuhan terpenuhi, cukup lah gitu ya. Bahkan kadang nasi juga masih banyak gitu. Alhamdulillah ya. Sekarang apalagi sekarang kan tidur juga udah pakai dipan gitu. Jadi mungkin lebih enak lah, nggak seperti malam-malam kemarin kan. Kalau hujan basah gitu ya, airnya masuk. Kalau sekarang ya alhamdulillah. Bapak Presiden Jokowi Ya, dengar udah tadi ya, tadi mampir udah. ke sini. Beliau bagi apa sih ngasih apa tadi mukena ya sarung gitu. Alhamdulillah tadi udah sempet komunikasi juga dengan beliau. Itu kira-kira untuk warga Pamengpek ini udah semua Di sebagian katanya ada di sana. Udah tapi sudah di evakuasi, sudah dikoordinasi juga, ada lapangan katanya yang mungkin aman gitulah ya. Di sini ada beberapa tenda, ini tiga tenda Pamengpek. 3 tenda. Iya. Kalau yang ini tendanya Cijedil. Tapi kalau untuk masuk ke daerah sana itu lewat jalan mana itu ya, Bu? Yang ke sana tadi. Oh, lewat sana. Terus aja gitu. Terus Itu aja bisa pas masuk. bawah gunung gitu ya? Apa gimana itu posisinya? Iya, posisinya memang di bawah gunung. Di bawah gunung. Iya. Berarti di sana juga banyak itu rumah-rumah penduduk banyak di situ. Banyak padat. Oh, padat. Padat, iya, padat. Satu RW itu padat. Cuma kalau sekilas di sini itu kayak hanya pohon-pohon aja Iya. gitu ya. Kalau Iya, sekilas lihat di bawahnya sini. sih emang ada rumah. Oh, ternyata di bawahnya banyak Iya, rumah banyak. penduduk. Banyak kan di sana kan apa pohon bambu gitu kan, pohon-pohon gede gitu lah. Jadi enggak ini Ibu udah emang asli orang sini? asli Asli orang sini. orang tua asli sini. Ibu rumahnya juga di Kalau saya di Cijedilnya sebelum ke sana ya, sebelum ke Pamengpek. Kalau saya Ibu udah berapa hari di sini? di sini kejadian tuh hari Senin. Malam pertama kami tidurnya bukan di sini, di darurat di Coblong namanya. Kita panggilnya tempatnya Coblong. Kita bikin tenda sendiri. Tidur semalam, kemudian paginya kami diarahkan oleh petugas untuk datang ke sini pagi hari Selasanya sampai sekarang. Assalamualaikum Merdeka, Lognews201.com. Saya tadi sudah keliling
di lokasi gempa Cianjur yang beberapa hari lalu melanda saudara-saudara kita nggak jauh dari Jakarta. Sejengkal sih menurut saya ketika saya tadi dari Bekasi on the way ke sini nggak menemui kendala apapun kecuali macet karena memang kondisi saat ini banyak tenda-tenda pengungsian. Nah, ini sepertinya adalah kunjungan kami yang terakhir di lokasi pengungsian Kopassus. Dan tepat saya akan diskusi dengan Pamen Ahli Kolonel Beni. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Merdeka. Salam Merdeka. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah Harus sehat nih, kita kan nggak tahu sampai berapa hari lagi ya. Siap. Tadi 15 menit sebelumnya katanya ada gempa susulan ya? Hampir setiap hari bisa sampai 10 kali gempa susulan. 10 kali gempa susulan. Mungkin bisa lebih. Oke. Ya, untuk pertama, kenapa pengambilan tempat pengungsiannya di sini ya, Kolonel? Kebetulan area ini dekat dari titik bencana. Kita lihat di bawah itu ada desa-desa yang kemarin cukup parah, cukup parah. Kemudian titik ini merupakan ketinggian yang tentunya apabila terjadi gempa, terjadi longsor dari bukit di belakang kita, ini tidak akan terdampak. Oh. Jadi dekat dari rumah yang warga yang kita bantu. Kemudian titiknya juga titik aman. Udah berapa hari di sini? Ini sudah hari keempat. Hari keempat. Hari keempat. Berarti artinya masyarakat sini sudah sangat nyaman ya. Kalau saya lihat anak-anak sudah mulai gembira lagi, terus bercanda dengan sesama temannya karena memang ini sudah jadi pengalamannya Kopassus kali ya. Betul. Ya, di medan-medan yang memang ini udah jadi mungkin kesehariannya. Di mana masyarakat kena bencana, percayalah Kopassus pasti ada di situ. Kopassus pasti ada di situ. Loggers, kalau ada bencana Kopassus pasti ada di situ. Nah, ada berapa personil di sini? Sampai dengan saat ini Kopassus sudah mengerahkan sekitar 200 prajurit. 200 membantu prajurit masyarakat yang ada di perkampungan ini. Karena daerah bencana Cianjur ini cukup besar. Jadi kita semua satuan jajaran TNI khususnya kita berbagi-bagi sektor dan Kopassus yang bergerak di area kita berada sekarang. Kalau ngelihat layoutnya bisa digambarkan Pak Kolonel seperti apa layout dari tenda-tenda pengungsian ini? Ini tenda apa, di sana tenda apa, terus itu tenda apa supaya masyarakat khususnya loggers tahu layoutnya pengungsian Kopassus itu seperti apa? Untuk pengungsi yang bersama kita sekarang ada sekitar 1.800. 1.800. Itu ada di 2 titik. Di sini ada sekitar 900. Kemudian di titik belakang sekitar 100 meter dari posisi kita juga ada sekitar 900 juga di sana. Kemudian di masing-masing titik tersebut seperti di sini kita punya posko kesehatan. Di situ ada tenaga-tenaga medis yang sudah kita siapkan. Kemudian kita juga punya dapur lapangan. Itu siap memberikan bantuan makanan pokok 3 kali sehari buat prajurit. 3 kali sehari buat prajurit. Buat pengungsi dan buat prajurit yang terlibat bersama mereka. Kalau di dapur lapangan ini kita juga melibatkan ibu-ibu dari warga untuk bersama-sama dengan prajurit untuk mengolah makanan yang akan kita makan bersama-sama dengan pengungsi. Oh, terus keterlibatan siapa aja di tenda pengungsian ini? Untuk keterlibatan operasional pasti Kopassus yang berada di sini. Tapi kami tidak bergerak sendiri karena kalau kita bersama-sama tentu lebih kuat. Bantuan logistik itu dari banyak stakeholder. Kemudian juga banyak juga saudara-saudara kita yang mungkin punya kemampuan finansial lebih. Secara perorangan juga hadir di sini berikan bantuan dan kita siap membantu menyalurkan niat baik mereka. Tadi aku sudah keliling nih, Kolonel ya, ke Babakan Gasol dan lain-lain. Itu sangat menyedihkan juga gitu. Nah, terus informasi dari masyarakat yang kami dapatkan bahwa mereka tidak boleh dulu nih masuk ke rumahnya. Selain karena memang rumahnya belum diperbaiki juga belum saatnya karena masih banyak gempa susulan gitu kan. Nah, ini berarti rencananya sampai kapan tenda pengungsian Kopassus ini? Kalau sampai kapan itu hanya Tuhan yang tahu. Sampai dengan masyarakat ini aman dan pasti nyaman untuk kembali ke wilayah masing-masing. Kita tetap memonitor dari BMKG untuk perkembangan pergerakan gempa yang ada. Setelah ada nanti pemberitahuan dari lembaga yang berwenang,
berenang, masyarakat boleh kembali, baru kita kembalikan mereka ke rumah masing-masing. Kita sadari bahwa seperti apapun kondisi posko pengungsian, yang namanya manusia tentu lebih nyaman di rumah masing-masing. Tapi kan kita tidak bisa mengelak dari kondisi ini. Jadi kita berusaha maksimal bagaimana mereka nyaman dan betah di sini. Kebutuhan-kebutuhan pokok mereka harus kita siapkan. Makanan, pakaian, obat-obatan, kemudian termasuk hiburan. Jadi agar mereka tidak vakum, tidak larut dalam kesedihan bencana ini, kita libatkan dalam kegiatan yang ada di posko. Seperti saya bilang tadi, di dapur umum itu ibu-ibu juga terlibat. Kemudian pengaturan tempat, pengaturan pembagian logistik itu juga dari warga sendiri. Kemudian kita juga anak-anak banyak dari komunitas-komunitas yang ikut membantu di sini untuk berikan kegiatan kreativitas mandiri setiap hari sehingga mereka bergembira bersama kawan-kawannya. Kemudian dalam suasana sekarang lagi rame-ramenya Piala Dunia. Betul. Tiap malam kita nobar sini dengan warga sehingga kita guyup dan bisa tertawa-tawa sama sehingga penderitaan yang ada bisa terkurangi. Iya, paling tidak saat itu lupa ya. Agak berkurang gitu. Ya, kalau program healing ada? Program healing setiap hari ada. Setiap hari ada ya. Terus untuk fasilitas beribadahnya gimana Kolonel? Fasilitas ibadah, kalau untuk ibadah perorangan, sini ada tempat-tempat yang bisa jadikan tempat sholat, air wudhu pun juga sudah siap, MCK juga ada. Kesan pesan dan perintah dari Bapak Presiden kita apa, Kolonel? Tadi penyampaian dari Bapak Presiden kepada warga buat harus tetap bergembira dan terus berdoa agar kita semua terhindar dari bencana ini. Ya. Loggers, alhamdulillah jelas sudah bahwa Kopassus akan berada bersama kita ketika terjadi bencana. Alhamdulillah Kopassus adalah bermanunggal dengan rakyat. Pasti. Betul ya. Saya Handi Nasution dan Kolonel Benny untuk logurs201.com. Wassalamualaikum, merdeka. Ibu, dapat apa, Bu? Tenda yang di mana, Bu? Tenda yang di mana? Di sini? Di sini. Oh, dari kampung mana, Bu? Dari kampung Cijedil yang di bawah. Oh, Cijedil ya? Iya, Cijedil di bawah kan rumahnya rata, Bu. Oh ya, dapatnya apa aja, Bu? Coba dikasih lihat, Bu. Ya, ini dapat pempes. Oh. Makasih buat bantuannya sangat diterima banget. Iya. Berapa anak, Bu? Yang 2. Oh, 2. Ya. Oh. Ini ya masih banyak anak-anak ya, Bu ya? Iya, masih anak-anak. Oh, tapi sehat, Bu? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Adik yang itu yang ketimun. Ada, Bu? Iya. Oh, tapi udah selamat atau? Bibi udah selamat. Kan rumah tetangga kan masih bagus. Terus langsung di itu aja rumah tetangganya. Oh, dievakuasi. Iya. Sana. Dirusakin aja rumah tetangganya, jadi bisa diambil. Tapi udah bisa diambil ya? Udah. Oke. Sama bantuan sama ini? Kopassus? Iya, langsung dibawa ke ambulan ke rumah sakit. Sekarang kita masih di rumah sakit. Oh gitu ya. Jadi adanya terbantu sama Kopassus, Bu? Iya. Kan pertama dia mah kan lagi sakit ginjal. Tiap Senin sama Kamis cuci darah. Siapa, Bu? Arif. Oh, Ya. anak Ibu? Bukan, anak Bibi. Anak Bibi ya? Rumahnya rata, hampir timun semuanya. Sebelah mana, Iya. Bu? Sebelah sana RT 4. RT 4? RW 4, RT 4. Cijedil. Cijedil. Dia di bawah dari sini mah dekat. Iya. Kalau ini kan dia lagi sakit di rumah sendiri, orang tuanya lagi di bawah. Langit ketimbun Atap ya? Ya. Ini baby sama neneknya. Iya. Makasih ya. Sehat-sehat Ibu ya? Oke. Oh, dikirim ke mana, Pak? Kampung Cirumput. Oh, Cirumput. Adanya di mana, Pak? Adanya di Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang. Di bawah ini? Di dalam. Di dalam ya? Oh, paling dalam, paling ujung.